Kita hidup berdampingan dengan mereka. Mereka juga sudah lebih dulu dari kita. Bisa jadi, sudah lebih dulu tinggal di rumah yang kau tempati. Inilah cerita tentang sosok yang tidak mau berbagi tempat tinggal. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dulu dan pastikan kamu siap, karena kisah ini akan membangun pikiranmu. Inilah cerita horor teror di rumah dinas Magelang. Pada tahun 1995, keluarga Hartono memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah tua peninggalan kolonial Belanda di pinggiran kota Magelang. Keluarga ini terdiri dari Pak Budi Hartono, seorang pegawai negeri sipil yang baru saja dipindahkan tugasnya, Bu Ani, ibu rumah tangga yang penuh perhatian, dan dua anak mereka, Amira yang berusia 10 tahun dan Jaka yang berusia 7 tahun. Rumah baru mereka, meskipun tampak megah dengan arsitektur klasik, telah lama tidak berpenghuni. Dinding-dinding dipenuhi lumut dan halaman belakangnya ditumbuhi semak belukar yang lebat. Namun Pak Budi melihat potensi di balik kondisi rumah tersebut dan berpikir bahwa ini adalah tempat yang sempurna untuk memulai kehidupan baru bagi keluarganya. Sejak hari pertama mereka menempati rumah itu, Amira dan Jaka mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Amira yang selalu penasaran dan berani, mulai mendengar suara langkah kaki yang terdengar samar di lorong saat malam tiba, meskipun tidak ada siapapun di sana. Jaka, kamu dengar itu? Tanya Amira saat mereka berdua sedang duduk di dalam kamar malam itu. Jaka menoleh dengan ekspresi bingung. Suara apa, Mbak? Langkah kaki. Di lorong, jawab Amira dengan suara pelan. Matanya melirik ke arah pintu yang sedikit terbuka. Kayak ada yang jalan pelan. Aku nggak dengar apa-apa. Suara langkah itu terus terdengar malam itu. Tetapi saat Amira membuka pintu dan memeriksa, tidak ada satupun yang terlihat. Sementara itu, Jaka mulai merasa ketakutan saat mainannya sering berpindah tempat. Ia yakin bahwa mobil-mobilannya yang semula diletakkan di sudut kamar, esok harinya akan berada di sudut yang lain yang jauh dari sana. Ibu, aku nggak mau mainan ini lagi, seru Jaka dengan wajah cemas suatu pagi. Saat ia menemukan mainannya sudah berpindah ke tempat yang lebih jauh dari tempat ia meninggalkannya. Mobil-mobilan ini bisa jalan sendiri. Maksud kamu? Tanya Bu Ani yang sedang membersihkan meja makan. Ia memandang Jaka dengan bingung. Aku tadi malam taruh di meja, tapi pagi-pagi sudah ada di bawah tempat tidur, jawab Jaka dengan mata terbuka lebar. Bu Ani merasa sedikit terkejut, tapi mencoba menenangkan anaknya. Mungkin kamu yang lupa, Jaka. Kadang-kadang kita tidak ingat di mana kita meletakkannya. Namun perasaan tidak nyaman terus menghantui Bu Ani. Di ruang tamu, di mana ia sering menghabiskan waktu sendirian, ia mulai merasakan kehadiran yang sulit dijelaskan. Udara di sana terasa lebih dingin, seolah ada angin yang berhembus meski jendela tertutup rapat. Kok rasanya berbeda? Lebih dingin. Amira yang sedang bermain di dekat menoleh. Ibu nggak apa-apa. Bu Ani menggelengkan kepala, berusaha tersenyum. Dia sayang, hanya sedikit aneh rasanya. Namun, meski perasaan itu terus datang, keluarga Hartono berusaha keras untuk tidak memperhatikan kejadian-kejadian aneh tersebut. Berharap itu hanyalah halusinasi atau rasa cemas karena pindah rumah baru. Mereka mencoba untuk tetap melanjutkan rutinitas seperti biasa, tapi semakin hari, semakin banyak hal yang sulit dijelaskan dan mulai mengguncang ketenangan mereka. Makin lama, keluarga Hartono tinggal di rumah baru mereka, semakin banyak hal aneh yang terjadi. Pada suatu malam, ketika mereka sedang duduk bersama di ruang makan, Amira tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda. Bu, Jaka, ada yang aneh nggak sih? Tanya Amira dengan suara pelan, menatap ke arah sudut ruang tamu. Bu Ani menatap Amira bingung. Kenapa, Mir?
Ada apa? Amira menggeleng, meski matanya tetap tertuju pada sudut ruangan yang gelap. Kayaknya tadi aku lihat bayangan lewat. Tapi pas aku lihat lagi, tidak ada siapa-siapa. Jaka yang sedang asik makan tiba-tiba meletakkan sendoknya. Aku juga. Tadi aku dengar suara ketukan. Kayak ada orang yang ngetok pintu, tapi nggak ada yang datang. Pak Budi yang duduk di ujung meja menunduk dan berusaha menenangkan suasana. Mungkin angin, atau mungkin ada suara dari luar. Nggak usah dipikirin. Setelah itu ia berdiri dan pergi menuju ruang kerja di belakang rumah, mencoba fokus pada pekerjaan yang belum selesai. Namun meski mereka berusaha mengabaikannya, kejadian-kejadian aneh terus saja terjadi. Suatu pagi, ketika Bu Ani sedang membersihkan ruang tamu, ia merasa ada yang mengawasi dari balik cermin dinding. Ia menoleh ke sana, tetapi tidak ada apa-apa selain bayangan dirinya sendiri yang terpantul di permukaan kaca. Saat Amira dan Jaka sedang bermain di ruang keluarga, mereka merasakan udara yang tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin. Meski jendela ketutup rapat, Jaka merapatkan jaketnya lebih erat. Matanya gelisah. Mbak, kok ruangan ini tiba-tiba jadi dingin? Kan tadi siang panas banget, tanya Jaka dengan nada cemas. Amira mengangguk pelan, tapi ia merasa ada sesuatu yang lebih aneh lagi. Kok kayak ada yang bergerak di sana? Ujarnya sambil menatap sudut ruang tamu yang tak terjamah. Di tengah-tengah ketegangan yang mulai menyelimuti keluarga Hartono, malam itu suasana rumah terasa berbeda. Saat mereka duduk bersama di ruang tamu, Bu Ani mulai merasakan ketegangan yang lebih kuat. Matanya menyapu seluruh ruangan. Lalu ia merasakan angin dingin yang tiba-tiba berhembus meski pintu dan jendela terkunci rapat. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki yang perlahan mendekat dari arah koridor. Amira menoleh ke arah pintu, sementara Jaka meraih tangan ibunya dengan cemas. Tunggu, siapa itu? Amira bertanya dengan suara gemetar. Matanya tak lepas dari pintu yang terbuat dari kayu tua. Dengan hati yang berdegup kencang, mereka terdiam, menunggu apa yang terjadi. Tiba-tiba, suara langkah itu berhenti di depan pintu, dan mereka merasakan udara semakin dingin. Tanpa ada yang bisa menjelaskan, di tengah ketegangan yang masih aneh, muncul sosok yang membuat perasaan mereka semakin kacau. Seorang wanita cantik dengan kebaya merah, rambut hitam panjang tergelai, tiba-tiba duduk di sofa ruang tamu mereka dengan ekspresi tenang dan misterius. Matanya yang indah menatap lurus ke depan seolah tidak memperhatikan keberadaan mereka. Siapa? Siapa itu? Tanya Bu Ani dengan suara tercekat. Terkejut melihat sosok tersebut, Amira dan Jaka hanya bisa menatap dengan mulut ternganga, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Wanita itu tampak begitu nyata, namun juga begitu asing, seolah bukan bagian dari dunia mereka. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa. Amira dan Jaka sering menghindari sudut rumah yang terasa aneh. Sementara Bu Ani mulai lebih sering merasa cemas dan gelisah. Meskipun mereka mencoba untuk beradaptasi dengan suasana yang tidak biasa ini, Pak Budi tetap tidak mengalami kejadian aneh apapun. Ia bahkan mulai merasa bahwa semua yang terjadi mungkin hanya imajinasi anak-anak dan istrinya yang terlalu terpengaruh oleh ketakutan. Namun, pada suatu sore yang agak mendung, Pak Budi memutuskan untuk membersihkan halaman belakang rumah. Udara sore itu terasa agak sejuk dengan langit yang perlahan-lahan hampir gelap. Dengan sapu dan sekop di tangan, Pak Budi mulai membersihkan daun-daun yang berguguran jauh dari rumah di sisi belakang yang jarang terjamah. Amira dan Jaka sedang bermain di depan rumah. Sementara itu Bu Ani memasak di dapur. Semua tampak tenang hingga suatu kejadian tak terduga terjadi di halaman belakang. Pak Budi merasa ada yang aneh saat membersihkan semak-semak di dekat pagar belakang. Ia merasa seperti ada yang mengawasi, meskipun tak seorang pun ada di sana.
Angin sore yang mendung itu berdesir pelan dan daun-daun berterbangan di sekelilingnya. Namun, semakin lama, rasa cemas Pak Budi semakin menguat. Seolah ada sesuatu yang mengendap-endap di sekitarnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara geraman rendah yang datang dari arah semak-semak yang baru saja ia bersihkan. Pak Budi menegang, matanya mencari-cari sumber suara itu. Suara itu semakin jelas, seperti suara nafas yang berat dan bau busuk mulai menyengat hidungnya. Tanpa peringatan, sosok besar muncul di balik semak-semak. Tubuh tinggi, ramping, dengan kulit pucat kekuningan yang tampak seperti kulit kering yang merekah. Kepala sosok itu tampak terlalu besar, dengan mata hitam pekat yang kosong, tidak memiliki bola mata. Mulutnya ternganga, tetapi hanya suara bisikan yang keluar, seperti suara desisan yang menyeramkan. Sosok itu menggunakan pakaian hitam robek-robek yang hampir tampak seperti kain kusut, dengan tangan yang panjang dan jari-jari yang bercakar. Namun yang paling menakutkan, tubuhnya yang terbalut bau busuk, seperti sesuatu yang sudah lama mati. Tubuhnya tidak bergerak seperti manusia, lebih mirip makhluk yang mengambang di udara, bergerak dengan cara yang aneh dan terputus-putus, seperti bergerak melalui air yang kental. Pak Budi terpaku di tempatnya. Dadanya berdebar kencang. Ia mencoba untuk berteriak, namun suara itu terperangkap di tenggorokannya. Tubuhnya terasa kaku dan berat, seolah tidak mampu bergerak. Hanya bisa memandang makhluk itu dengan ketakutan yang tak terungkapkan. Apa ini? Pak Budi bergumam terbelalak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Setiap kali ia mencoba mengalihkan pandangan, sosok itu seperti semakin mendekat. Makhluk itu mengeluarkan suara yang berdesis rendah, lebih terdengar seperti ancaman, seolah memperingatkan Pak Budi untuk tidak melarikan diri. Tiba-tiba dengan gerakan yang cepat dan melompat, makhluk itu mendekati Pak Budi dalam sekejap, seolah ingin menyerangnya. Di saat ketegangan memuncak, sayup-sayup terdengar azan maghrib dari masjid kampung yang tak jauh dari sana. Suara azan itu seperti suatu isyarat. Makhluk itu tiba-tiba berhenti. Tubuhnya membeku di tempat, matanya yang kosong menatap Pak Budi dengan tatapan yang semakin dalam, seolah ingin menelan jiwanya. Namun begitu azan maghrib semakin terdengar jelas, makhluk itu mulai menghilang. Perlahan-lahan tubuhnya menghilang ke udara, seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Dengan setiap lantunan azan yang menggema, sosok itu semakin redup, hingga akhirnya lenyap sama sekali, meninggalkan Pak Budi yang masih terdiam, terkejut dan tak percaya. Pak Budi yang masih gemetar dengan nafas terengah-engah akhirnya dapat bergerak. Ia berlari kembali ke dalam rumah dengan ketakutan yang tak terfahamkan. Setibanya di dalam, ia buru-buru menutup pintu belakang dan membaringkan dirinya di sofa ruang tamu. Matanya masih terfokus pada pintu yang kini terlihat itu menakutkan. "Pak, ada apa?" tanya Bu Ani yang terkejut melihat Pak Budi dengan wajah pucat. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Pak Budi mencoba berbicara, namun kata-katanya tersekat. Ada sesuatu di luar, di halaman belakang." "Pak, kamu jangan bercanda," kata Bu Ani cemas. "Apa yang kamu lihat?" Pak Budi hanya terdiam, matanya kosong, tak mampu menjelaskan apa yang baru saja ia alami. Ketakutannya begitu mendalam, tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan apa yang telah ia saksikan. Hari-hari yang semakin mencekam di rumah baru keluarga Hartono membuat suasana menjadi tegang. Kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi, dan semakin nyata pula kehadiran sosok tak kasat mata yang menghantui mereka. Namun malam itu, sesuatu yang jauh lebih menyeramkan akan terjadi. Suasana rumah terasa sunyi, hanya terdengar gemericik hujan deras yang mengguyur atap rumah. Amira dan Jaka sedang duduk bermain kartu di ruang tamu, sementara Bu Ani sedang menyiapkan makan malam di dapur.
Pak Budi yang lebih cenderung diam dan berpikir rasional, duduk di dekat jendela, mengamati hujan yang turun dengan deras. Namun suasana yang tenang itu tiba-tiba terganggu oleh suara langkah kaki yang terdengar jelas, seperti langkah pelan yang bergerak di sekitar rumah. Bu Ani mendengarkannya terlebih dahulu, dan tanpa sadar ia menoleh, mencari ke sumber suara tersebut. "Pak, itu suara apa?" tanyanya cemas. Suaranya gemetar, tapi Pak Budi mencoba menenangkan. "Mungkin hanya suara angin atau sesuatu di luar, Bu." Namun suara itu semakin jelas, langkah-langkah pelan namun terdengar berat. Perlahan-lahan langkah tersebut bergerak lebih dekat ke pintu ruang tamu. Tiba-tiba pintu ruang tamu terbuka perlahan tanpa ada yang menyentuhnya. Semua mata tertuju pada pintu yang kini terbuka lebar. Dan di balik pintu muncul sosok yang sangat cantik. Seorang wanita mengenakan kebaya merah yang tampak seperti hidup. Namun ada sesuatu yang sangat aneh dengan kehadirannya. Kebaya merah yang dikenakannya seperti darah yang mengalir, membalut tubuhnya dengan cara yang menakutkan. Rambutnya panjang dan tergelai, dan wajahnya memancarkan kecantikan yang tampak sempurna, namun tatapannya kosong, seperti mata yang tidak hidup. "Siapa kamu?" Bu Ani berusaha berbicara, namun suaranya tercekat. Ia merasa seolah suara itu tidak keluar dengan jelas, seperti ada yang menahan kata-katanya di tenggorokan. Wanita itu tidak berkata, hanya berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Suasana ruangan yang tadinya terasa hangat, tiba-tiba berubah dingin, seperti ada yang menyelimuti seluruh rumah. Jaka yang baru saja menyadari kehadiran sosok itu langsung menjerit ketakutan. Tangisan kerasnya memecah keheningan. "Ibu! Ibu!" serunya, lalu berlari tergesa-gesa ke arah Bu Ani yang sedang berdiri di dapur. Ia memeluk ibunya dengan panik. Tubuhnya gemetar hebat. Bu Ani yang terkejut melihat Jaka ketakutan, langsung meraih anaknya dan memeluknya. Sudah nak, jangan takut," katanya dengan suara gemetar, berusaha menenangkan Jaka yang terus menangis. Di sisi lain, Pak Budi yang awalnya berusaha tenang mulai merasa ada yang tidak beres. Ia berdiri, tubuhnya kaku, matanya terfokus pada sosok wanita cantik itu. Ketegangan merambat ke seluruh tubuhnya. Ia tidak berbicara, namun lidahnya terasa keluh. "Ini apa? Apa yang terjadi?" Pak Budi berbisik pelan. Wajahnya pucat. Namun tak ada yang bisa mereka lakukan ketika wanita itu mulai melangkah masuk. Setiap langkahnya semakin mendekat, hawa dingin semakin terasa. Tiba-tiba terdengar suara langkah kecil yang berlarian di sekitar mereka. Seperti suara anak-anak yang berlarian dengan cepat. Langkah itu datang dari arah belakang, tapi tak ada anak-anak lain selain Jaka di rumah. Pak Budi menoleh dengan cepat. Matanya terbelalak melihat sosok besar yang muncul di balik pintu. Sosok itu yang sebelumnya ia lihat di belakang, ini berdiri menghalangi pintu. Makhluk besar itu tampak seperti tubuh tinggi dan ramping dengan kulit pucat yang tampak kering dan merekah. Kepala makhluk itu tampak terlalu besar dengan mata hitam pekat yang kosong dan mulutnya yang ternganga mengeluarkan suara desisan rendah. Sosok besar itu berdiri tegak, seolah menunggu mereka untuk bergerak. Matanya yang kosong menatap Pak Budi dan Bu Ani, Amira dan Jaka dengan tatapan yang sangat tajam, seolah ingin menelan mereka hidup-hidup. Mereka tak bisa bergerak. Keberadaan makhluk itu semakin menekan mereka, dan rasa takut yang begitu dalam membuat mereka merasa seolah terjebak. Tanpa bisa mengalihkan pandangan mereka, Pak Budi dan Bu Ani hanya bisa terdiam, sementara Amira dan Jaka semakin gemetar ketakutan.
Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, wanita berkebaya merah itu kembali bergerak, perlahan meninggalkan ruang tamu. Langkahnya sangat tenang, namun cukup membuat mereka semakin ketakutan. Ketika wanita itu melangkah melewati mereka, mereka merasa hawa dingin yang sangat kuat menyelimuti mereka, seperti angin dingin yang masuk ke dalam jiwa mereka. Namun sesaat sebelum wanita itu menghilang begitu saja, ia sempat menoleh, mengarahkan senyuman tajam dan penuh makna pada Pak Budi. "Ini rumahku," kata wanita cantik berkebaya merah itu dengan suara lembut, hati penuh penekanan. Tiba-tiba, suara langkah makhluk besar itu terdengar lagi, semakin berat dan cepat. Makhluk itu melangkah mundur dan menghilang begitu saja. Keheningan kembali menguasai rumah, tetapi rasa takut yang mendalam masih menghantui setiap sudut ruangan. Terdengar juga suara langkah-langkah berlarian, diiringi suara cekikikan anak-anak kecil yang seperti menjauh dari ruang tamu dan menghilang ke halaman belakang rumah. Setelah kejadian mengerikan yang mereka alami, keluarga Hartono merasa semakin terpojok. Ibu Ani yang sudah merasa sangat tertekan mengusulkan untuk segera pindah rumah. Tapi Pak Budi tahu bahwa hal itu tak semudah yang dibayangkan. Mereka tidak punya banyak pilihan, dan mencari rumah baru bukanlah sesuatu hal yang bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Mereka tidak punya banyak pilihan, dan mencari rumah baru bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Pak Budi yang lebih rasional berusaha mencari cara agar mereka bisa tetap bertahan di rumah tersebut. Telah berkonsultasi dengan berbagai orang yang mereka percayai, Pak Budi akhirnya memutuskan untuk mengadakan pengajian di rumah mereka. Tujuannya sederhana, meminta perlindungan dan ketenangan dari gangguan tak kasat mata yang terus mengintai mereka. Pengajian itu diadakan dengan penuh harapan, meski Pak Budi tahu bahwa mereka hanya bisa pasrah dan berharap pada sesuatu yang lebih besar daripada mereka. 2 hari setelah pengajian itu, kehidupan keluarga Hartono terasa jauh lebih tenang. Tidak ada lagi langkah-langkah tak kasat mata yang terdengar, benda-benda yang bergerak sendiri atau suara-suara aneh yang menghantui mereka. Mereka merasa seolah-olah teror itu akhirnya berakhir. Amira dan Jaka bisa tidur dengan nyenyak. Bu Ani sedikit lebih tenang, dan Pak Budi merasa ada sedikit harapan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Hari ketiga setelah pengajian, suasana rumah kembali mencekam. Amira yang sedang duduk di meja makan sambil mempersiapkan sarapan merasa tidak nyaman. Hawa dingin menyelimuti ruangan, dan ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Ia menatap cermin, dan tiba-tiba bayangan di dalam cermin itu mulai bergerak dengan cara yang aneh. Sebuah wajah cantik yang dikenalnya, wanita berkebaya merah, muncul dengan ekspresi yang sangat berbeda. Wajahnya penuh kemarahan, matanya melotot, dan bibirnya membentuk senyuman sinis. Amira terkejut, ia hampir terjatuh dari kursinya. Wajahnya pucat, dan ia langsung memalingkan wajah, berusaha menenangkan diri. Tapi begitu ia kembali melihat cermin, wanita itu masih ada, kali ini lebih dekat, dan kata-kata itu terdengar jelas di telinganya. "Kalian pikir kalian bisa pergi begitu saja?" Amira merasa kakinya gemetar, tubuhnya seperti dipenuhi ketakutan yang luar biasa. "Ini rumahku," suara itu terdengar lebih mengancam. Amira berlari keluar dari dapur dengan nafas terengah-engah, hampir menangis ketakutan. Beberapa jam setelah kejadian di dapur, Jaka sedang bermain di kamar tidurnya, mencoba melupakan rasa takut yang masih mencekam. Tiba-tiba ia mendengar suara berbisik yang sangat pelan datang dari bawah ranjang. Ia menunduk dan matanya membesar saat melihat sekelompok anak kecil gundul yang sedang berbaris di bawah sana. Mereka tampak tak bergerak,
hanya memandangi Jaka dengan tatapan kosong yang penuh rasa ingin tahu. Jaka ketakutan, langsung melompat dan berlari dari kamar, terengah-engah. "Ibu, ibu, ada anak-anak di bawah ranjang," serunya dengan suara terisak. Ibu Ani yang sedang berada di ruang tamu segera berlari menuju kamar Jaka. Namun tidak menemukan apa-apa, hanya ada kesunyian dan ruang kosong. Meski ketakutan di wajah Jaka tak bisa disembunyikan. Malam tiba, keluarga Hartono merasa kelelahan setelah seharian dilanda ketegangan. Amira yang sedang akan tidur di ranjangnya merasakan sensasi aneh yang membuatnya tak bisa tidur. Ia merasakan seolah ada sesuatu yang bergerak di sekitarnya. Dengan mata setengah terpejam, ia merasa ada benda besar di dekatnya yang sangat dingin. Ia meraih apa yang ia kira sebagai guling dan memeluknya erat. Namun, begitu ia membuka mata, ia melihat bukanlah guling, melainkan sosok besar yang tertutup kain putih. Sosok itu terasa dingin, kaku, dan bau busuk segera tercium. Amira menjerit ketakutan dan langsung melepaskan pelukannya. Ia berlari menuju ibunya dengan tubuh gemetar. "Ibu, ada sesuatu di sini," teriak Amira. Namun, Bu Ani hanya bisa menatapnya dengan cemas, tak tahu bagaimana cara melindunginya. Pak Budi yang sedang menonton televisi di ruang tamu merasakan ada yang tidak beres. Tiba-tiba suara gemuruh langkah kaki terdengar dari arah belakang rumah. Ia menoleh dan melihat sosok besar yang mengerikan muncul di ambang pintu ruang tamu. Tanpa suara, sosok itu berdiri diam di depan Pak Budi. Dan tiba-tiba ia menjerit keras. Jeritan itu begitu memekakkan telinga. Pak Budi menutup telinganya karena rasa sakit yang luar biasa. Suara itu seolah melubai gendang telinganya, membuatnya tak bisa berpikir. Setelah beberapa detik, sosok itu menghilang dengan cepat, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam. Pak Budi terdiam. Tubuhnya lemas dan hatinya berdebar kencang. Ia tahu, entah bagaimana, ada sesuatu yang semakin mendekat ke keluarganya. Pak Budi akhirnya memutuskan untuk mengakhiri penderitaan keluarganya. Keputusan untuk pindah rumah pun akhirnya diambil. Meskipun berat, Bu Ani mendukung keputusan tersebut. Meski mereka tahu akan sulit mencari rumah baru dengan cepat. Pagi itu, keluarga Hartono mulai membereskan barang-barang mereka. Semua sibuk mengemas, menata perabotan, dan membersihkan rumah yang mereka tinggalkan. Namun, meskipun rumah itu tampak lebih sunyi, perasaan tidak tenang masih menghantui mereka. Amira dan Jaka cemas. Mereka takut meski mereka akan meninggalkan rumah yang menteror itu. Pak Budi memeriksa semua barang yang telah dimasukkan ke dalam mobil, memastikan bahwa mereka siap untuk berangkat. Namun, saat mereka hendak keluar rumah, tiba-tiba suara keras terdengar dari dalam rumah. Pintu utama rumah yang sebelumnya terbuka lebar kini tertutup dengan sendirinya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikannya. Mereka semua terhenti, terkejut. Pak Budi menatap pintu yang tertutup rapat. Tak ada angin, tak ada suara lainnya, hanya keheningan yang mensakkan. Mereka mulai berjalan menuju kendaraan mereka, tapi langkah mereka terhenti ketika mereka menoleh ke jendela ruang tamu. Melalui kaca jendela yang terlihat retak, mereka melihat di dalam ruang tamu berdiri berjejer sosok-sosok yang mengganggu mereka selama ini. Wanita berkebaya merah berdiri di tengah dengan senyum yang mengerikan. Senyum yang bukan lagi senyum kebencian, tetapi senyum kemenangan. Di sekitar wanita itu, sosok besar yang sebelumnya terlihat oleh Pak Budi juga tampak menyeringai, seolah ikut merayakan keberhasilan mereka.
Anak-anak kecil dengan wajah kosong dan gundul berdiri di samping mereka. Semua sosok itu berdiri tegak, menonton keluarga Hartono dengan senyum mengerikan yang seolah merayakan saat-saat terakhir mereka. Namun yang paling mencolok adalah ekspresi wanita berkebaya merah. Ia tersenyum puas, seolah lega, seolah senang karena akhirnya keluarga Hartono pergi. Rumah itu kembali miliknya dan mungkin untuk selamanya. Ini rumahku, ucapnya dengan suara lembut, penuh keyakinan yang bergema di dalam kepala Pak Budi. Pak Budi menatap keluarganya dengan tatapan kosong, berusaha keras untuk menenangkan mereka. Namun dirinya sendiri pun merasa terperangkap dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Dengan langkah terburu-buru, mereka melangkah menuju mobil, meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Namun di dalam rumah yang kini kosong itu, sosok-sosok itu tetap berdiri dengan senyum kemenangan. Teror sudah selesai, tetapi rumah itu tetap miliknya. Terima kasih yang telah menyaksikan kisah mengerikan ini hingga akhir. Dan ingat, tidak semua rumah layak untuk dihuni. Mungkin rumah yang kita tinggali tidak sepi. Siapa tahu, ada yang masih menunggu di sana. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang akan membuat malam-malammu semakin mencekam. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, jika kamu berani.